Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik buat kehidupan kami. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk hadir di tempat ini, untuk kami memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Terima kasih buat undangannya, Pak Thomas. Dan saya tadi waktu pertama datang sampai ibadah ini, banyak bahan yang saya dapatkan untuk saya sharing di tempat saya tentang gereja ini, ya. Jadi Anda yang memberkati saya hari ini, bukan saya yang memberkati Anda. Tadi kesaksiannya juga sama, kebanyakan tentang kecelakaan, ya toh. Dan jangan takut nek mati sumet neh. Ya toh, wong ngerokok lho, rokok. Aja ngerokok terus engko mati sumet neh. Wis angel-angel rokok. Nek wonge mbuh ya toh. Tapi itu kan ini membuktikan bahwa gini loh, Tuhan itu punya rencana yang orang mau buat apapun tidak akan pernah berhasil. Amin. Selama saudara dipakai Tuhan, sampai hari ini pun pasti Tuhan berikan kesempatan terus dalam kehidupan kita. Karena itu, percayalah bahwa jangan sampai kita ini mengabaikan kesempatan yang Tuhan sudah kasih. Selama masih bisa beribadah. Karena di negara-negara yang lain, Timur Tengah, segala macam hari-hari yang terjadi adalah banyak gereja sudah ditutup. Dan mereka sulit beribadah. Beribadahnya di mana? Ya kayak saudara di rumah-rumah. Jadi nikmati setiap berkat Tuhan, pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan buka dulu Alkitab kita dalam Yohanes 6 ayat 15. Tema hari ini adalah masalah itu selalu ada. Katakan masalah itu selalu ada. Ya, perkenalkan saya Musa dari Caruban, ya, toko Banjir Rezeki. Jadi kalau saudara mampir di Caruban, tanya siapapun Banjir Rezeki di mana sudah pasti ditunjukkan, ya. Jadi paling gampang, ya, namanya tidak pernah ada, ya, cuman ada di Caruban, ya, tidak ada cabangnya. Yohanes 6 ayat yang ke-15. Sudah saya bacakan buat saudara, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan Yesus raja. Lalu Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri, ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, 17. Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Ayat 18, sedang laut bergelora karena angin kencang. Ayat 19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Lalu 21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Kalau saudara baca sekilas, saya percaya bahwa saudara sejak dulu sudah pernah membaca ayat ini. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, saudara jangan terlalu terkecoh dengan yang namanya perikop. Kan ada perikop ini memang untuk sebetulnya memudahkan kita baca firman Tuhan. Tetapi sebetulnya Alkitab yang asli itu tidak ada perikop dan nomor. Jadi Alkitab yang asli itu ya cerita begitu aja. Ini karena untuk memudahkan jemaat Tuhan, supaya yang khotbah gampang, yang dengerin juga gampang, nemu ayatnya gampang, dikasih nomor. Ya, jadi kalau ada yang tanya Alkitabnya orang Kristen palsu, kenapa? Kok enek nomornya? Yus ben enek nomornya api, semua gitu. Serasa debat percuma. Karena ini hanya untuk memudahkan gitu loh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya mau cerita sedikit, ceritanya gini loh. Yesus itu pada waktu itu bikin mujizat ayat-ayat sebelumnya. Yesus itu bikin mujizat sampai setiap orang tuh lihat, wah dia nih nabi. Ada orang yang berkata begitu. Dia nih nabi yang akan datang ke dalam dunia yang dijanjikan itu. Nah, orang-orang ini setelah mereka mengalami mujizat, salah satunya, kalau saudara baca di ayat sebelumnya, itu 5 roti 2 ikan. Mujizat, jadi mereka sudah mengumpulkan potongan roti, ya toh, tidak ada yang terbuang, kumpul 12 bakul, sisanya ya toh roti dan juga ikan. Dan orang-orang lihat, lah ini sakti, ya toh, orang Indonesia kan paling senang dengan yang namanya sakti-sakti dan klenik, betul ya? Begitu ngerti Yesus bikin mujizat, ngasih makan 5 roti
2 ikan dikasih makan untuk 5.000 pria, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka berkata apa? Ini nabi yang kita janjikan, yang dijanjikan Tuhan. Ini bisa memerintah kita. Dan beberapa di antara mereka berpendapat, bawa aja, kita deklarasikan jadi raja. Nah, memang orang-orang pada waktu itu terjajah oleh Romawi. Dan mereka menantikan yang namanya Mesias, menurut ajaran Yahudi, yang akan membebaskan mereka. Tetapi mereka lupa, membebaskan dalam hal apa. Banyak orang yang sudah punya persepsi masing-masing ini membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Itu aja. Tapi sebetulnya Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari semua penjajahan. Bukan cuma penjajahan Romawi, enggak. Tapi dari semua penjajahan apapun. Dosa, kutuk, keturunan, itu semua sudah ditanggung oleh Yesus. Selama saudara terima Yesus, Anda dibaptis, maka detik itu juga Anda dibebaskan. Yang percaya katakan amin. Nah, ketika Yesus tahu bahwa mereka datang untuk menjadikan Yesus raja secara paksa, ia menyingkir ke gunung seorang diri. Murid-muridnya kemana, Pak? Ya murid-muridnya ya habis capek ngumpulkan sisa-sisa roti dan ikan sebanyak 12 bakul itu tadi. Ketika murid-muridnya itu nunggu ceritanya, kalau saudara baca ayat berikutnya, Yesus ini ternyata semalam-malaman di atas gunung seorang diri. Oke? Yesus semalam-malaman di atas gunung seorang diri. Nah, ini salahnya murid-murid ayat 16 coba. Dan ketika hari sudah mulai malam, harinya sudah mulai gelap, murid-murid Yesus pergi ke danau. Muridnya ini memutuskan sendiri pergi ke danau lalu naik perahu. Kalau saya baca ayat ini, saya berani berkata, sopo sing ngongkon. Murid tidak nurut sama gurunya. Ini persis kayak orang Kristen hari ini. Ambil keputusan tapi tidak pernah tanya Tuhan. Tuhannya ditinggal sendirian. Tuhannya ditinggal di atas gunung. Mereka ngambil keputusan. Lagi Yesus kok gak medul-medul. Wis numpak perahu yuk, nyebrang yuk. Sama kan kayak kita dalam hidup saudara dan saya mungkin juga ada di antara kita. Bikin kesalahan-kesalahan dalam hidup saudara yang melakukan sesuatu tanpa tanya Tuhan dan konfirmasi firman Tuhan. Bukankah sering kali kita juga mengalami kesalahan yang sama? Kita memutuskan sesuatu tapi kita tidak pernah tanya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga akibatnya apa? Masalah terjadi. Yesusnya ditinggal seorang diri. Bukankah kita ini di dalam diri kita tuh ada Roh Kudus? Tapi Roh Kudusnya kita biarkan diem, kita tidak pernah ajak ngomong, akhirnya hidup kita nabrak-nabrak, kita nyalahkan Tuhan. Katanya Tuhan tidak nolong. Wong Tuhan aja tidak pernah diajak ngomong kok, betul tidak? Nah, sama dengan murid-muridnya ini. Yesusnya sendirian di gunung ketinggalan, mereka memutuskan naik perahu. Akibatnya apa? Ayat 17, dan mereka menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Yesusnya ditinggal. Kadang gitu tau orang Kristen merasa bahwa dirinya tuh ditinggal Tuhan. Loh, salah. Anda yang ninggal Tuhan. Bukan Tuhan ninggal saudara. Betul enggak? Loh, ayat ini loh, saudara. Kita ini murid-murid Yesus. Kadang juga sama dengan murid yang tertulis di Alkitab. Kita ini seringkali meninggalkan Yesus. Bukan Yesus meninggalkan kita. Yesus tidak pernah menjauhi kita, tapi kita kadang yang menjauhi Yesus. Lewat apa? Kehidupan kita yang salah. Keputusan kita yang salah. Semua perbuatan kita yang melanggar firman Tuhan. Kita jatuh berkali-kali, tapi kita tidak pernah kembali kepada Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Titik di mana saudara meninggalkan Tuhan, di titik itu Tuhan tetap di situ. Sampai saudara seperti anak yang hilang itu. Kapok, baru saudara eling bapakmu, saudara pulang ke rumah, bapakmu tetap di situ. Titik di mana kamu jatuh, percayalah, di situ Tuhan tetap nunggu kamu. Kamu balik apa tidak, urusanmu. Tapi banyak orang Kristen hari-hari ini lebay, ya toh. Tuhan tidak sayang saya, Pak. Dia meninggalkan saya, usaha saya bangkrut, bisnis saya bangkrut. Saya tanya, kamu bisnis ini tanya Tuhan enggak? Enggak, lah sudah, kan urusanmu dewi. Kadang kita ini ngajak-ngajak Tuhan pada waktu kita punya kepentingan. Tapi begitu senang Tuhan ditinggal sakarepe dhewe. Begitu ada masalah, komplainnya sama Tuhan. Ngomong Tuhan itu kok ndak datang-datang.
tidak mendapatkan mereka. Padahal mereka yang meninggalkan Yesus di gunung tadi loh. Terus berikutnya, apa yang terjadi? Setiap keputusan atau tindakan saudara yang salah, percayalah, pasti ada konsekuensinya. Betul enggak? Daud jatuh, bertobat, diampuni enggak? Diampuni. Tapi ada akibatnya enggak? Ada, anaknya mati. Berikutnya apa yang terjadi? Absalom berontak. Yang terjadi berikutnya apa? Salomo naik. Daud jatuh dalam perzinahan, betul enggak? Pertanyaannya, Salomo nanggung enggak dosanya Daud? Nanggung. Bojone 1000. Nah, ya toh kan ngesek terus toh. Betul enggak? Bapaknya jatuh dalam dosa seks, anaknya 1000 bojone lho, 1000 kali lipat. Setelah itu, yang terjadi apa? Salomo mati, kerajaannya pecah lagi, geger maneh. Enggak selesai-selesai. Hidupnya dalam peperangan terus Daud. Nanggung. Orang bener deket Tuhan, kalau sekali jatuh resikonya panjang. Karena itu jangan sampai kita ini hidupnya sembarangan. Waktunya sudah sangat singkat. Amin. Ayat 18, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi ketika murid-murid ini meninggalkan Yesus sendirian? Dan mereka mengambil keputusan yang salah dengan cara menyeberang ke Kapernaum. Ayat 18. Sedang laut bergelora karena apa? Angin kencang. Loh, golek molo toh. Bener toh? Saya pun juga ngalami yang sama. Golek molo 2019 saya dan istri serakah pengen beli rumah murah, ya toh. Ngerti murah, ndak mikir, sudah ndak pakai otak, ya toh. Nggak pakai hati, ndak tanya Tuhan, beli kepada satu perusahaan. Ternyata perusahaannya ngapusi mafia. Jadi 1,5 M hilang, rumah ndak dapet tahun 2019. Berikutnya, tahun-tahun berikutnya geger terus sama istri, ndak selesai-selesai. Sampai akhirnya kita memutuskan bertobat 3 tahun, 4 tahun kemudian, lalu tahun kelima kami telepon orang yang nipu kami. Ibu-ibu loh, iso nipu, ciamik tuh. Hari-hari ini tuh hebat toh, emansipasi bener. Biar nek sing rampok maling dugali lanang, saiki wedok. Ya toh? Saya telepon, saya ngambil keputusan, Bu, kami ngampuni ibu. Jawabannya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah Pak, matur suwun lah kan bajingan ya toh. Lah alhamdulillah duit ora balik-balik nih sampai saiki edan tenan wong iki. Wah, iki raine kandel tenan bener ya Pak ya. Wah, itu tapi kami jengkel, kami marah, tapi kami sudah memutuskan tak lepaskan pengampunan. Pengampunan itu terhadap orang yang bersalah kepada Anda itu bukan untuk kepentingan dia, untuk kepentingan kita. Kamu ngampuni orang, kamu sembuh dari apa? Sakit hati. Betul enggak? Kalau kamu enggak bisa ngampuni orang, sakit hati terus. Makanya belajar ngampuni, enggak apa-apa, ngampuni. Orang salah, just belajar minta maaf gitu aja sudah. Kenapa? Anda merilis pengampunan, yang sembuh Anda, bukan dia. Oh, nyatanya tetap masuk penjara, diurus sama orang lain. Korbannya banyak. Wis nyemplung penjara, metu neh, nyemplung maneh. Wis koyo teh celup, ngerti gak? Ya toh mlebu metu gitu. Ya sudah, wong keputusan dia. Wong aku yo ora kenal dia. Tapi puji Tuhan setelah kita bertobat tahun kelima, tahun ke-6, tahun ke-7, 2025 kemarin November, saya jatuhnya November 2019. Ingat ya tadi ayatnya. Titik di mana Anda jatuh, Tuhan tetap di situ. Nunggu kamu. Begitu bertobat dari ketamaan cinta uang, 2025 bulan yang sama loh, November. Kita diberkati Tuhan dengan ruko nilainya 2 kali lipat. Amin. Ya toh. Kenapa bisa begitu? Yaitu tobat. Pertobatan membawa Anda akan kembali ke titik yang sama di mana Tuhan sedang nunggu saudara. Amin. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Makanya kan ada lagu tuh, Tuhan itu sejauh doa. Lah kalau saudara yang doa pakai mulut saja tidak pernah doa, ya apa? Tambah adoe koyok piye gitu loh. Ngerti tidak? Tuhan itu hanya sejauh doa Anda ngomong Tuhan kangen, Tuhan itu teko. Tuhan butuh duit, ya toh berase teko, lawuhe teko, kalunge teko, ya toh. Lho iya toh keduten kok. Lah timbang pijet bayar, lah iki malah nggih kalung ketokne ora keduten nek. Bener enggak? Loh, Tuhan itu hanya sejauh doa. Sudah. Nek golek kerjaan ra entuk kerja, doa. Doa itu memang kuno Bapak Ibu, tapi doa itu yang menyelesaikan semua masalah. Orang ngomong kuno lah,
tidak up to date lah, tapi percayalah orang sembuh karena doa. Orang hidup karena doa, orang dapat pekerjaan karena doa. Yang kuno ini loh yang penting, yang sekarang sedang ditinggalkan oleh anak muda di kota. Mereka lebih suka apa? Pujian penyembahan kayak diskotik. Tapi rohaninya kompong, tidak pernah berdoa. Menikmati musik, tidak menikmati Tuhan. Makanya saya seneng nek musik yang ini pertahankan rasa lengkap-lengkap Pak. Berebeki wong. Duh, tempat saya karismatik, ya gedumbrangan. Tapi setelah sekarang saya lihat, ternyata yang penting bukan musiknya. Yang penting tuh hatimu nek sama Tuhan. Wes to, we menengo, air mata itu jadi bahasa doa. Betul enggak? Gak usah kok kayak ngomong sama Tuhan itu. Tuhan itu mbok pikir apa orang ngerti hatimu. Ya toh, betul enggak? Penting kita datang sama Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Dan Alkitab berkata akibat yang diperoleh sama murid-muridnya ketika mereka berbuat salah adalah laut bergelora karena angin kencang. Ayat 19, baca ini. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Loh, Tuhan itu kok gak ya sayang. Di tengah persoalan, di tengah badai, maka saya mau beritahu, tetap Tuhan akan datang dalam hidup kita. Tuhan itu selalu datang kepada anak-anaknya yang minta tolong dan berseru kepada Dia. Selama saudara berseru dan selama saudara anaknya Tuhan, pasti Bapak yang baik akan datang nolong anaknya. Ketika Anda punya anak kecil naik sepeda, saudara ngerti dari kejauhan anaknya mau jelungup depannya ada kalen, naik sepeda, apakah Bapak yang baik diem aja? Enggak. Bapak yang baik dia akan lari dan akan menarik sepeda anak itu supaya dia tidak jelungup ke kalen, betul lah, ke got itu loh. Itu Bapak yang baik. Kalau Bapak yang di dunia saja juga baiknya kayak begitu, apalagi Bapak di surga. Yesus tahu karena murid-muridnya meninggalkan dia sendirian. Tapi ketika menghadapi angin kencang, badai, gelora, segala macam, mereka sudah mendayung dengan capeknya. Saya percaya kelelahan itu ada. Hari-hari ini saya menemukan banyak orang Kristen yang lelah rohani. Kenapa? Banyak persoalan yang datang dalam hidup mereka, termasuk persoalan keuangan. Hari-hari ini banyak orang yang mulai stres dengan kondisi hari-hari ini. Orang mengatakan cari uang susah, ya toh, pekerjaan susah, golek sandang pangan angel, ora koyok biyen katanya. Banyak orang hari-hari ini mulai mengeluh, termasuk anak-anak Tuhan di dalam gereja Tuhan. Semua serba mengeluh, semua mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya, makasih. Semua mengalami yang namanya depresi secara rohani maupun secara emosional. Orang-orang hari ini mengalami yang namanya tekanan dalam hidup mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan hari-hari ini, tiba-tiba solar yang mahal naiknya hampir 2 kali lipat. Bungkus-bungkus makanan, kalau saudara buka warung ya plastik, naiknya dari 24.000 jadi 50.000, hampir 2 kali lipat. Saya kaget karena toko saya kan biasanya kalau barang-barang kecil pakai kresek, kita beli harganya jadi 2 kali lipat. Betul enggak? Sekarang semua ngalami kesulitan yang sama. Bahkan buka toko, buka warung pun sambate podo kabeh. Orang itu ngenyang nyucukne duitnya aja enggak nyaut. Dan hari-hari ini kalau saya toko elektronik, saudara tahu naiknya itu merek-merek yang luar itu sudah 20%. Kulkas dulu 1 juta, sekarang ya mau enggak mau ya jualnya di atas 1.200.000. Naiknya jauh sekali. Sedangkan hari-hari ini orang-orang gajinya enggak naik-naik. Bener enggak? Harga barang naik, gajinya enggak naik-naik. Ayo coba nek tuku piye jajal. Nek utang jenenge wis di blacklist BRI sisane ta kur gak bayar. Betul enggak? Loh banyak yang pengajuan kur yang kemarin Covid itu gak bayar kabeh karena kondisi Covid tok, apalagi orang tani, ya toh. Anake sekolah, anake njaluk motor, duit entek pisan wis amblas. Gak iso kulak maneh. Benih ndak bisa kulak, harus utang koperasi lagi, pupuk subsidi juga dibatasi lagi, harus beli yang non subsidi. Ruwet kabeh pokok intinya. Kalau saudara melihat hari-hari ini betapa ruwetnya dunia, sama seperti yang dialami murid-murid ini. Di tengah laut, di tengah danau ini, ketika ada angin kencang, mereka mendayung pakai kekuatan sendiri. Mereka tetap terombang-ambing dan mereka mengalami ketakutan. Dan ketakutan kedua, selain mereka takut
menghadapi badai. Ternyata Alkitab berkata apa? Mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Mungkin kalau saudara dan saya ada di perahu yang sama, saudara pasti teriak apa? Setan! Ya bener gak? Loh, wong iso mlaku ning nggone dhuwure banyu ya, terus mendekat ke perahu lho, kok gak girap-girapen saudara, bener gak? Wong saudara ndelok pocong pencolotan mau cedek wis wedine setengah mati bengak-bengok. Ini dia lihat sosok yang menyerupai gurunya di tengah badai. Jalan di atas air mendekati perahu. Dan Alkitab berkata, maka ketakutanlah mereka. Ingat ya, orang yang tidak kenal Tuhannya mesti takut. Kalau murid-murid ini kenal, baru berapa jam sebelumnya itu loh, mereka ngalami mujizat 5 roti 2 ikan. Itu kan mujizat yang sangat tidak masuk akal tuh. Luweh angel timbangannya mlaku ning dhuwur banyu nek kasarane. Loh ngasih makan 5.000 orang anggitmu gampang kok piye? Loh angel. Yang sulit saja mereka lihat Yesus bisa. Tapi yang gampang gara-gara ndak kenal Tuhan, ndak lihat Tuhan dengan jelas, akibatnya apa? Ketakutan. Berjalan di atas air kan lebih gampang toh daripada nyulap 5 roti 2 ikan jadi puluhan ribu bisa makan masih sisa 12 bakul. Ayo coba. Betul enggak? Ini kan fisik toh roti ini. Bisa dipegang. Lah mlaku ning dhuwure banyu kan ra iso dicekel. Kenapa mereka ketakutan? Orang dengarkan baik-baik hari-hari ini ya. Orang yang mengalami ketakutan dalam hidupnya hari ini menghadapi apapun itu ciri orang yang enggak kenal Tuhan. Kalau kamu kenal siapa Tuhanmu, kamu enggak takut. Mati pun Anda enggak takut. Kekurangan pun tidak takut. Tidak bisa makan pun Anda tidak mungkin takut. Kenapa? Karena Anda kenal siapa Tuhan. Dan Tuhan itu selalu mencukupi kebutuhan kita. Mepet Pak? Iya, yang penting cukup. Betul nggak? Lu mujizat itu tepat waktu loh. Siapa sih ngatur waktu nih kiriman teko pas kita ada di sini? Kalungi teko, ya toh. Ngirimnya saya 3 hari lalu. Wong saya ngirim juga 50 gereja sekaligus, ya toh, ndak sini toh. Tekone pas. Siapa yang ngatur itu? Ya Tuhan, orang mungkin ora. Wong saya mikir Sabtu Minggu apa enek kiriman paket, ya prei. Nyatane ya teko pas ibadah. Ayo, coba. Kalau ndak Tuhan ndak mungkin. Tapi orang yang mengalami ketakutan dalam hidupnya ketika saya konseling banyak orang. Orang yang takut ini, takut masa depan anaknya, takut pekerjaannya, takut bisnisnya, takut dia di PHK. Itu adalah ciri orang yang tidak kenal siapa Tuhan. Orang nek kenal sapa bapakmu di surga, kamu tidak akan takut dengan yang terlihat hari ini. Maka itu belajar, ojo wedinan, ojo gupuan. Orang yang takut, yang gupuh mesti ambil keputusan yang salah dan tidak kenal Tuhan. Betul enggak? Ini termasuk bukan jemaat tok, pendeta yo koyo ngono, Pak. Ya betul enggak? Pendeta randuwe dhuwit wedi, lali panggilannya, lali dengkule digawe, utek ketok sing digawe, mesti lali Tuhan. Lho iya no, mikirnya apa? Proposale. Nggih proposale. Wah, iki kontrak entek, nggih proposale. Jaluk pengusaha-pengusaha mbok menawa entuk cairan ya dah. Mulai ndak pakai dengkulnya untuk berdoa, tapi pakai otaknya yang berdoa. Lho lali, pendeta kan ngajari jemaatnya harusnya doa toh. Betul enggak? Kadang pendeta kalau ada orang datang jemaat konseling, Pak butuh uang, doa yuk. Tuhan punya kuasa, ayo mari kita berdoa. Nek mejangi wong pinter. Begitu pendetanya yang butuh duit, ya toh, langsung yang terjadi apa? Jaluk ning jemaate lho bingung toh. Ya jemaatnya bingung loh. Lah dia aku butuh duit, kok njaluk Tuhan. Lah saiki pendetanya butuh duit, kok gak njaluk Tuhan, kok njaluk jemaat. Bener enggak? Loh betul toh, itu kan terjadi di kota-kota besar kayak begitu. Makanya banyak hamba Tuhan saat ini, maaf, mulai menurun nilai hidupnya. Kenapa? Dilecehkan terus. Saya punya teman banyak Pak, pengusaha. Kemarin saya baru khotbah di Malang di hadapan hampir 70 hamba Tuhan. Semalang, garis depan. Mission Care kalau tidak salah. Itu juga sama. Saya ngomong, saya ketemu dengan beberapa pengusaha juga di sana. Pengusaha-pengusaha ini selalu cerita, saya ini paling males kok nek ditemoni karo pendeta. Loh nyapa kok? Lah mesti njaluk. Loh bener enggak? Loh itu di kota besar kayak begitu loh. Makanya saya berdoa Anda di tempat ini pakai lutut saudara berdoa. Wong saya yang pengusaha aja belajar lututnya dipakai untuk doa, mosok saudara enggak dipakai untuk doa. Kita tuh punya Bapak yang selalu mendengar loh. Tuhan itu
Kalau Anda doa selalu mendengar. Perkara jawab urusan kering. Tapi yang jelas dia selalu mendengarkan doa kita. Mendengar belum tentu dijawab, tapi dia tetap menyimpannya. Suatu hari Tuhan akan jawab doamu. Bahkan berkali-kali saya mau saksi buat saudara. Bahwa setiap doa-doa yang pernah saya naikkan dulu, saya sendiri aja lupa sudah pernah doa itu. Saking saya mikir, oh mungkin Tuhan tidak berkehendak, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau. Saya mikirnya begitu. Sekian tahun kemudian dijawab Tuhan. Begitu dijawab Tuhan, saya tiba-tiba diingatkan Roh Kudus, kamu kan 3 tahun lalu pernah doa tentang ini. Kaget saya. Ternyata Tuhan itu bukannya tidak mendengar, tidak. Belum jawab. Karena itu nek doa hati-hati. Ya, golek bojo juga hati-hati. Tidak ada pernikahan yang salah. Ketika saudara diberkati oleh pendeta, Anda menikah, sejak itu tidak ada pernikahan yang salah. Yang ada apa, Pak? Salah milih wis ngono. Ya salah dhewe milih kuwi ngono lho maksudnya. Tapi setelah pemberkatan ya enggak ada yang salah. Jalani proses bersama, betul enggak? Loh, karena saya juga sama. Saya ketemu dengan beberapa pasangan yang sudah sekian tahun itu, salah pilih. Kebacot kok kurang ajar kok. Renek ceritane pernikahan salah milih ya. Banyak orang yang menyesal dengan pasangannya sekarang. Tapi saya berdoa di sini tidak ada ya. Ya. Tidak ada yang ngaku, amin. Ya, sekarepmu ya. Terus berikutnya ayat 20. Tetapi Yesus berkata kepada mereka apa? Aku ini jangan takut. Kalau saudara baca ini dengarkan baik-baik. Yesus tidak meredakan badainya loh. Aneh ya. Tapi Yesus meredakan apa? Badai di dalam hatinya murid-muridnya. Dalam hidup ini dengarkan baik-baik, jangan kebalik. Kadang persoalan dalam hidupmu itu tidak selesai hari ini. Tapi kamu punya ketenangan hati. Itu cara Tuhan. Ada orang, kenapa masalahku tidak selesai? Kenapa tidak selesai? Loh, Tuhan ini tidak peduli masalahmu. Dia peduli menenangkan dulu yang ada dalam hatimu. Baru kamu bisa menghadapi persoalan di luar. Tuhan tuh caranya begitu. Sebelum Tuhan meredakan badai persoalan dalam hidupmu, yang pertama Tuhan lakukan adalah dia meredakan badai dalam hatimu. Dengan cara apa? Aku ini jangan takut. Dia sedang berkata kepada murid-muridnya, badaimu besar tapi aku tetap di sini, kamu tidak usah khawatir. Damai sejahtera itu lebih penting loh daripada cuman masalahmu selesai. Bagi Tuhan, masalah itu kadang dipakai untuk memproses yang ada dalam hati kita. Tanpa masalah Anda tidak bertumbuh. Tanpa masalah Anda tidak berkembang. Nek tidak percaya, tanya orang yang suka olahraga atau fitness. Angkat beban itu loh. Tanya mereka, kenapa kalian angkat beban? Jawabannya sama, supaya ototnya berkembang. Sama, otot rohani saudara akan berkembang kalau Anda punya beban dalam hidupmu. Karena itu jangan alergi dengan masalah dan persoalan yang datang dalam hidupmu. Kenapa? Itu adalah cara yang dipakai Tuhan untuk mengembangkan otot rohani saudara supaya Anda menjadi orang Kristen yang sehat. Jangan alergi dengan masalah apapun, tapi pastikan ketika saudara punya masalah, pastikan ada Tuhan di situ. Kalau ada Tuhan di situ, maka kamu tidak takut lagi. Yang kedua, kalau ada Tuhan, pasti ada damai sejahtera yang mimpin saudara. Ketika saya kehilangan duit segitu kacau. Rumah tangga kacau, geger terus. Yang dikorbankan siapa? Anak. Anak salah dikit kita ngamuknya luar biasa ke anak kita. Pelampiasannya ke anak kita. Kenapa? Stres. Tapi setelah kita ngerti kebenaran firman Tuhan, bahwa masalah itu didatangkan Tuhan sengaja dalam hidup kita. Supaya kita belajar sesuatu. Supaya kita ini belajar apa arti sukacita dan damai sejahtera. Tak kasih tahu ya. Sukacita dan damai sejahtera tidak tergantung dari situasi di luar kita. Itu namanya senang. Tapi sukacita dan damai sejahtera itu datang dari dalam hati kita. Yang mengerjakan siapa, Pak? Roh Kudus. Galatia coba nanti saudara baca di rumah tentang buah roh. Buah roh itu ada 9. Salah satunya apa? Sukacita, damai sejahtera. Betul enggak? Itu lahir dari mana? Dari dalam. Buah roh itu tidak pernah lahir ketika situasi memungkinkan Anda untuk sukacita. Itu namanya bukan sukacita. Kalau situasi di luar Anda itu membuat kamu sukacita, itu namanya bukan sukacita. Karena sukacita yang asli adalah ketika
Situasi di luar saudara membuat saudara stres dan ngamuk, tapi Anda tetap bersukacita dari dalam saudara, itu namanya buah roh. Dan Tuhan sedang memunculkan itu dalam hati murid-muridnya. Damai sejahtera dalam hati mereka. Mungkin badainya belum damai. Gelombang airnya belum damai. Angin kencangnya belum damai. Tapi yang Tuhan inginkan adalah dia ingin ada damai dalam hati murid-muridnya terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka akan mengalami yang namanya damai di luar mereka. Jadi ingat ya, masalah di luar kita itu tidak terlalu penting sebetulnya bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menjawab kebutuhan atau keinginan. Saudara pengen masalahmu beres, oke. Tapi bukan itu caranya Tuhan. Tuhan ingin melatih kamu menghadapi masalah supaya kamu tidak stres. Itu yang penting bagi Tuhan. Loh, Tuhan itu selalu mikirnya itu bukan yang di luar kita. Yang di dalam kita ini loh yang penting. Rohmu kuat, hatimu beres, hatimu resik, rezekimu apik. Betul enggak? Ada orang yang kemerungsung hatinya bosok, kerja apapun ya bosok. Kerja apapun tidak berhasil. Kerja apapun pasti gagal. Kenapa? Hatimu tidak resik. Makanya yang diproses Tuhan selalu di dalam hati kita. Badai yang paling sulit ditaklukkan adalah dalam diri kita. Badai di luar itu gampang urusan Tuhan. Tuhan kalau mau menyembuhkan orang sakit gampang. Tuhan kalau mau ngasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2, gampang. Tapi bagaimana caranya murid-murid ini bisa belajar percaya itu yang susah. Sama toh seperti orang Israel. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir, itu Tuhan cukup pakai waktu 1 hari mereka bisa keluar. Seluruh anak sulung di seluruh Mesir pateni kabeh. Gampang. Akhirnya mereka keluar. Tapi ketika perjalanan dari keluar Mesir sampai ke tanah perjanjian, saya mau beritahu, yang sulit adalah mengeluarkan mentalitas budak Mesir dalam hatinya orang Israel. Buktinya apa, Pak? Lihat di tengah perjalanan, ngomel, komplain, ngamuk, protes, itu kan model-model budak semua. Ora dikei mangan ngamuk, ora dikei iwak ngamuk, ora entuk mana ngamuk, ora entuk banyu yo ngamuk. Itu model-model budak itu. Orang Israel. Ternyata apa? Mengeluarkan Israel dari Mesir itu cukup 1 hari. Tapi mengeluarkan Mesir dalam diri Israel itu membutuhkan sekian puluh tahun. Bahkan sampai hari ini pun belum selesai. Buktinya apa? Masih ada orang Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah juru selamat. Hari ini juga sama. Meneduhkan badai dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam hidup saudara, itu gampang. Dalam waktu 1 hari Tuhan bisa. Tapi yang Tuhan sedang kerjakan hari ini melalui firman ini adalah supaya badai dalam hidupmu itu selesai dulu. Kalau hatimu beres, belajar untuk saudara menerima keadaan di luar, pasti itu akan beres. Betul enggak? Kadang rumah tangga panas terus, itu bukan karena kondisi keuangan, enggak. Anda boleh rumah tanggamu kekurangan, tapi kalau suami istri punya damai dan sejahtera dalam hatinya, penuh ucapan syukur, gak mungkin gegeran. Pasti. Yang membuat gegeran apa? Ketika istri menuntut A, B, C, D, E, suaminya nuntut A, B, C, D, E, geger terus. Kenapa? Di dalam hatinya tidak ada damai. Makanya situasi di luarnya itu pun juga nambah-nambahi ruwet. Karena itu Bapak Ibu sekalian, belajar dari peristiwa ini. Sebelum kau berdoa untuk masalahmu selesai, doalah hari ini, Tuhan, selesaikan hatiku dulu. Hatimu beres, masalahmu beres. Rezekimu apik, bener ya Pak ya? Nek hatimu saya enek sumbatan, enek dongkol, enek benci, ya toh, ndak mau mengampuni, ndak mau minta maaf, ya rezekimu seret hari-hari ini. Tapi kalau hatimu tuh plong, gak ono sumbatan, Tuhan mengalirkan berkatnya gampang. Semua berkat itu dari hati. Hatimu sing kepahitan loro ati karo bojomu sing brengsek kurang ajar, ya sudah, Anda akan terus kayak begitu terus, kemrungsung terus, gak ono duit terus, duitnya seret terus, geger terus bendino. Ya kenapa? Ya karena hatimu ndak beres. Dan Tuhan lebih penting hatimu daripada bondomu. Sing sering ngurusi bondo kan anak dhewe, bener ya Pak ya. Tapi Tuhan kan ra peduli bondomu.
Tuhan peduli hatimu. Hatimu bener, hatimu beres seperti Yusuf itu loh. Yusuf itu dijual sama saudaranya, jadi budak, jadi tahanan di penjara. Masuk penjara ora jelas metune kapan, ya toh. Begitu hatinya beres, tiba waktunya Tuhan angkat Yusuf. Caranya tahu Yusuf itu hatinya beres gimana, Pak? Pada waktu saudara-saudaranya kelaparan datang kepada dia tidak bunuh. Yusuf punya kuasa, mau mateni ya gampang, bener. Kalau dia dendam, punya sakit hati, biyen we ngedol aku, biyen nyemplung ning sumur, biyen gara-gara kowe aku mlebu penjara. Oh, tak pateni dino iki waktunya untuk bunuh kalian. Betul enggak? Balas dendam. Tapi Alkitab berkata apa? Kalian, Yusuf berkata, mereka-rekakan apa? Yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Untuk memelihara bangsa yang besar inilah Tuhan pakai kalian untuk jebloskan aku ke sumur, masuk ke penjara, masuk penjara orang ngerti metune kapan, bener gak? Begitu dia keluar, hatinya beres, maka detik itu juga Tuhan mengembalikan posisinya Yusuf. Dia jadi nomor 2 di Mesir, memerintah di Mesir, betul enggak? Akhirnya boyongan geden, bapaknya dibawa, saudara-saudara dan istri anak-anaknya dibawa, hartanya dibawa, ditaruh di mana? Tanah yang terbaik di Mesir namanya Goshen. Loh enak toh, prosesnya gampang kok. Saudara baca di Alkitab, hatimu beres, rezekimu beres. Hatimu beres, tubuhmu sembuh. Nah, itu kata firman Tuhan. Karena itu nek atine itu gak loro, badannya gak loro. Semua itu masalah dari hati loh. Tanya ke dokter. Nek hatimu seneng, mesti awakmu sehat. Orang yang stroke, ya toh, gagal ginjal, penyumbatan, tensi, itu gara-gara apa? Ngamuk-ngamuk atine. Dongkol terus. Buh pegel karo bojone, pegel. Akhirnya apa? Larinya ke penyakit. Tidak mau mengampuni, larinya ke penyakit, termasuk perempuan-perempuan yang hari-hari ini banyak ngalami kanker lah, penyakit apalah. Kebanyakan apa? Sakit hati dengan suami yang disimpan terus. Timbul jadi penyakit. Penyakit itu paling seneng kalau hatimu ngamuk. Ya toh? Penyakit itu akan datang dengan sukarela pada waktu apa? Anda takut, hatimu gak beres, hatimu ngamuan, dongkolan, mendem dendam. Wah, penyakit seneng banget ya. Jangan selingi banyak orang selalu sakit sumbernya satu, loro hati. Karena itu jangan sakit hati. Amin. Ayat 21 terakhir. Ini ada mujizat sedikit yang tiba-tiba Tuhan tunjukkan. Ayat 21 ya. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahunya. Dan ini yang dilakukan. Seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai. Tadi pada waktu dia kena angin kenceng, ya toh, dia mendayung, ya toh, jaraknya kurang lebih 2-3 mil. Tapi ketika dia ngerti Yesus, diteduhkan hatinya oleh Yesus, dan langkah ketiga apa? Masukkan Yesus ke perahu rumah tanggamu. Masukkan Yesus ke perahu hidupmu. Masukkan Yesus ke perahu pekerjaanmu, ke bisnismu, ke sawahmu, ya toh. Masukkan Yesus di situ. Maka yang terjadi seketika, jaraknya 2-3 mil dari pantai. Sik ning tengah-tengah loh itu ceritanya. Kalau saudara ngerti Danau Tiberias, itu kan gede banget itu. Itu makanya banyak orang yang mengatakan bukan danau, laut Tiberias. Kenapa? Saking ombone. Badai ini terjadi di tengah-tengah laut. Tapi tiba-tiba ketika mereka lihat Yesus berjalan di atas air, dia masukkan Yesus ke perahunya. Mujizat terjadi, kata firman Tuhan. Seketika itu juga berarti apa? Sekejap. Perahu yang ada di tengah lautan, tiba-tiba sudah nyampe di pantai. Dewi sing nyurung sapa ora ngerti kok. Makanya kan ada ilmu nek gak salah di Jawa apa lempit bumi. Ya toh, ngelempit bumi. Pernah dengar itu? Kesaktiane wong zaman biyen ngelempit bumi. Dino iki ning kene merem langsung ning Mekah jari ini. Ya toh jari ini, ya toh. Lah ini Yesus terjadi loh. Murid-murid yang ketika ada di perahunya di tengah,
tujuannya masih jauh. Ketika menaikkan Yesus ke perahunya, tiba-tiba sudah sampai di pantai. Dari ayat ini saya berpikir keras, Tuhan maksudnya apa? Hari ini ada enggak cita-citamu yang belum tercapai atau doamu yang belum terjawab sekian puluh tahun? Mungkin ada di antara saudara yang menunggu janji Tuhan. Tidak kelar-kelar dalam hidupmu. Engkau menunggu setiap doa-doamu yang kau naikkan, kok rasanya jawabannya makin jauh dari pantai tujuan hidup. Saya mau beritahu, ketika saudara libatkan Tuhan dalam hidup saudara, tiba-tiba percepatan terjadi. Yang tadinya harusnya masih sekian tahun, tiba-tiba dipercepat Tuhan, Anda dapat hari ini. Itu cara Tuhan. Jadi saya tidak percaya kalau orang hidup dengan Tuhan sekian tahun kok miskin terus, saya kok tidak percaya. Saya ini produk miskin soalnya. Papa saya randuwe, omahe dalan cilik, jalan glatik, lingkungannya wong dem-deman tok. Itu tiap malam selalu kami itu dengar orang mutah-mutah, ini mesti wong mendem keleleran yang ratan. Jadi pagi keluar rumah ini mesti ada utah-utahan di sepanjang jalan. Kenapa? Memang daerahnya orang nakal tempat kami itu dulu. Tapi saya mau beritahu, Bapak Ibu sekalian, dari orang yang tidak punya, bisa dirubah Tuhan, bisa melayani Tuhan kemana-mana. Apa bisa benar? Saya juga tidak ngerti. Yang saya tahu dari ayat ini, oh Yesus ada di perahu saya. Amin. Kalau Yesus ada di hidupmu, orang lain kerja 10 tahun lagi di suatu rumah, jangan-jangan saudara kerja 2 tahun sudah punya rumah. Amin. Benar Pak? Yang penting pastikan aja Yesusnya tetap ada di gereja ini. Amin. Pastikan Yesus ada di rumah saudara masing-masing. Yang orang lain ngomong, alah anyel kuwi, aduh suwi, jari ini, ya loh. Jari ini karena Pak mereka Tuhannya beda. Nek Tuhannya Yesus lebokno ning perahu, seketika kamu sampai di pantai. Ini mujizat ini yang kedua. Selain badai itu diteduhkan Tuhan, ada mujizat kedua yang didapatkan muridnya Pak, percepatan rohani. Orang lain ngomong nggak mungkin, hari ini bisa jadi. Dan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dulu saya juga berpikir begitu. Nggak mungkin rasanya. Pada waktu itu saya punya aset yang saya kontrakkan ngora payu-payu. Ya toh, waktu itu saya mikir, waduh, apa iso? Apalagi hari ini krisis, apa sing gelem kontrak larang, bener ya? Saya punya satu aset di Caruban. Dan ternyata hari ini sudah dikontrak setahun 150 juta. Tempatnya enggak gede, Pak. Hari gini orang nyewa segitu. Enggak mungkin. Saya sendiri aja yang iklankan enggak mungkin. Itu kan saking istri saya. 150-an. Lumayan nombo. Jadi orang bombo tenan, tak jani. Tapi ya sudah, kita nurut aja. Kita floor 150 per tahun. Ternyata dikontrak 2 tahun. Kita dapat 300 juta. Orang sampai geleng-geleng kepala, mereka tanya apa? Ya mungkin mau bisa ketemu bumbuan wong gelem. Ternyata yang ngontrak apa? Perusahaan dari Jakarta. Tuhan itu bisa kirim orang dari Jakarta ke desa yang namanya Caruban untuk ngontrak tempat saya 150 juta per hari ini. Ayo coba. Tak pikir-pikir apa ya bisa menghasilkan gitu. Wong ning desa. Tapi kalau sudah caranya Tuhan, orang ngomong enggak mungkin, perahu saya tetap nyampe cepat. Amin. Amin. Yang lain ada tempat yang lebih strategis enggak? Banyak di Caruban. Payu, yorong payu. Ayo coba. Tanya tuh Mas Ferry tuh. Ini ngarepe pasar gede, rumput kontrak dijual orene sing payu sampai tadi. Lho kondisi ekonomi kayak begini, betul enggak? Dijual. Lihat saudara, jalan teko kene sampai ke Kediri kota lah, paling gampang. Delok itu saya ngitungi demo malah biyo ya nek pirang omah didol. Udah pinggir jalan selalu ada rumah dijual. Ini butuh duit apa butuh hutang lho, hanya bingung. Betul enggak? Kondisi kayak begini, siapa sing gelem ngontrak? Siapa sing gelem tuku? Duitnya sopo? Bener enggak? Tapi kalau Tuhan ada dalam perahumu, orang lain ngomong kondisinya enggak mungkin, bagi anak Tuhan pasti mungkin. Amin. Amin. Aja percaya omongane wong, aja percaya omongane tangga. Tonggo ngomong angel, bagi Yesus tidak ada yang suka. Amin. Amin. Tutup Alkitab kita berdoa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, bisa disiapkan.
basuh aku di dalam